Pak Haji, kalau saya masih bingung kalau sholat sunnah sebelum subuh. Kan 2 rakaat sebelum subuh. Iya, itu kan ada sholat sunnah fajar sama qobliyah itu kayak mana ya kerjainnya Pak Haji? Sama ya? Saya masih bingung itu Pak Haji. Ada yang bilang kan kalau sholat fajar itu sebelum azan. Nah setelah azan itu qobliyah. Nah itu yang mana sebenarnya Pak Haji? Pak Haji, kalau saya masih bingung kalau sholat sunnah sebelum subuh. Kan 2 rakaat sebelum subuh. Iya, itu kan ada sholat sunnah fajar sama qobliyah itu kayak mana ya kerjainnya Pak Haji? Sama ya? Saya masih bingung itu Pak Haji. Ada yang bilang kan kalau sholat fajar itu sebelum azan. Nah setelah azan itu qobliyah. Nah itu yang mana sebenarnya Pak Haji? Makanya saya mau nanya Pak Haji biar Itu kalau lu datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid. sebelum azan. Sebelum azan. Ntar habis azan lo sholat 2 rakaat sebelum. Itu sholat fajar sama. Gitu. Ntar lu sholat subuh deh. Coba kan lu terangin. Soalnya kan gue lulusan SD Impres. Itu ada yang menerjemahkan sama, ada yang menerjemahkan memang 2 sholat yang berbeda. Jadi 2 kali sholatnya. Bisa 2 kali. Kalau sholat fajar itu memang sebelum subuh itunya. Sebelum azan atau Sebelum azan. Pas mau fajar ini kan. Nah setelah azan masuk azan, nah itu qobliyah. Baru qomat, baru subuh. Gitu. Ada yang menginikan sama gitu. Nah sholat tahiyatul masjid apaan tuh? Kalau tahiyatul masjid kita pas datang ke masjid sebelum kita duduk kita harus sholat dulu. Sebelum duduk ke masjid, baik subuh mau asar mau maghrib. Nah itu tahiyatul masjid. Berapa rakaat? 2 rakaat. Nah iya. Kalau itu hampir sama, ada yang ulama yang ini kan sama. Karena waktunya kan hampir sama. ada yang sebelum azan, ada yang sudah azan. Iya, namanya qobliyah, pokoknya sebelum subuh. Qobliyah kan sebelum subuh. Iya. Sama aja. Fajar itu sama kayak qobliyah ya? Iya. Ada yang emang menyamakan qobliyah itu dengan fajar, ada yang memang membedakan. Gitu. Tapi kan simpelnya Pak Haji ya udah qobliyah aja itu. Iya. Setelah azan sebelum subuh. Setelah subuh gitu. Nah lu kerjain deh, jangan bolong. Soalnya kan ayatnya gini bos, 2 rakaat sebelum sholat subuh pahalanya dunia dan seisinya. Ya gitu? Iya, betul. Itu ayatnya. Makanya kan kalau bos bisa ngerjain, ya Allah. Makanya kan berapa bos penghasilannya sebulan bos? Penghasilan gue sebulannya 100 miliar Ji. Penghasilan berapa bos sebulan bos? 10 miliar Ji. Penghasilan lu berapa bos sebulan bos? 15 miliar. Saya bilang wow, dia bisa, maksud kita enggak gitu. Kalau lo bisnis, kayak bisnis investasi, gue nggak setuju. Iya, buat apa investasi itu properti atau investasi apartemen, beli apartemen, lo investasi apartemen buat apa? Atau lo beli kondotel investasi buat apa? Udah, lo investasinya ke Allah aja. Gak mungkin lo dibohongin sama Allah, gak mungkin. Udah, jalanin gitu. Masa nanti lo berkeluarga, nanti punya keturunan, bisa anak lo 2 apa 3, nah masing-masing lo beliin properti yang harganya 100M, itu nomor 9 setelah lo udah punya 100 miliar sebulan buat anak besok. Supaya apa? Supaya anak kita nanti kalau nikah nggak diremehin sama mantunya. Kenapa? Karena anak kita tahu ini jerepet aja nanti gitu. Jadi kita punya mantu gak ngeremehin anak kita gitu. Kenapa? Karena anak kita nih loh, kita udah kasih buat anak kita. Mantu nggak apa-apa gitu. Misalnya anak lo 2, 3, beliin aja rumah 100 miliar. Udah, sayang banget tuh mantunya. Gimana enggak? Gue banget. Terus Pak Haji, udah saya Pak Haji udah peluk. Sekarang? Iya, tadinya kan saya nggak disetujuin Pak Haji. Oh iya. Pak Haji, bener-bener. Tangan dong.
ya.